Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di Masjid Dakwah ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ikhwah, kita sudah sampai pada bab, yaitu babu fadli may ya'ulu yatiman baina abawaihi. Bab keutamaan seorang yang menyantuni anak yatim baina abawaihi, di antara kedua orang tuanya. Memang agak ganjil kalau kita terjemah. Maksudnya ini bagaimana? Ada dua versi dalam masalah ini, yaitu babun mayya'ulu babu fadli mayya'udu yatiman baina abawaihi. Dalam bab lain, di buku yang lain disebutkan mimbaini abawaihi. Bedanya ikhwafiddin, kalau bab keutamaan babu fadli may ya'ulu yatiman baina abawaihi, yaitu keutamaan menyantuni yatim, mengasuh anak yatim baina abawaihi, artinya di antara kedua orang tuanya. Abawaihi, kedua orang tua, maksudnya kedua orang tua orang yang mengasuh anak yatim. Jadi kedua orang tuanya tidak kembali kepada anak yatim, tapi kembali kepada orang yang mengasuh. Artinya dia membawa anak yatim tersebut ke rumahnya dan dia asuh sebagaimana halnya anak-anaknya. Nanti akan ada juga dua bab berikutnya, yaitu kun liyatimin kal abi rahim,
Jadilah kamu itu terhadap anak yatim seolah seperti ayah kandungnya. Itu satu. Ada juga yang menyebutkan dalam buku lain, buku Adabul Mufrad juga, namun babnya bab fadli mayya'ul yatiman mim baini abawaihi. Bab keutamaan seorang yang mengasuh anak yatim mimbaini abawaihi, yang berasal dari kedua orang tuanya. Maksudnya bagaimana ya Khabdin? Maksudnya di sini bisa saja maksudnya karena dari kedua orang tuanya itu adalah anak saudaranya atau keponakannya. Karena saudaranya meninggal, maka anak saudaranya itu menjadi yatim. Jadi keponakannya yang yatim. Bab yang versi yang kedua ini menunjukkan bahwasanya itu anak yatim dari keluarga dia. Versi yang pertama menunjukkan bahwasanya itu anak yatim dia asuh, dibawanya ke rumahnya. Sehingga dia anak yatim ini hidup di antara kedua orang tuanya, dia di tengah-tengah keluarganya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Babu fadli may ya'ulu yatiman baina abawaihi. Bab keutamaan mengasuh kedua anak yatim di hadapan kedua orang tuanya, sebagaimana ikhwatiddin yang telah kita singgung bahwasanya yang dikatakan yatim, berkata Ibnu Sikit, yang dikatakan yatim adalah al-yutma finnas min kibalil ab. Kalau anak yatim itu untuk manusia jika ayahnya meninggal. Al-yutma atau yatim juga ditujukan kepada hewan. Namun kalau untuk hewan, yutma ini ditujukan kepada hewan yang ibunya yang mati, yang meninggal, bukan ayahnya. Makanya ikhwatiddin, kalau dikatakan anak yatim untuk manusia, ayah yang meninggal. Kalau dikatakan anak yatim untuk hewan, ibunya yang meninggal. Itulah perbedaannya. Al-yutma untuk manusia dan yutma untuk hewan. Berkata Imam Al-Laits, al-yatim alladzi mata abuhu ma lam yablugh. Yang dikatakan yatim adalah yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Ingat, dia belum baligh. Kalau dia sudah baligh, maka tidak lagi dikatakan yatim. Makanya dalam bahasa Indonesia selalu diikutkan yatim dengan kata-kata anak. Jadi dia sebuah majemuk, kata majemuk. Anak yatim. Ya. Makanya yatim itu untuk anak-anak. Tidak ada untuk bapak-bapak. Jadi sebenarnya peletakan kalimat, penterjemahan kalimat yutma yatim dalam bahasa Indonesia diikutkan dengan kalimat anak yatim itu sudah pas sekali. Ya. Hanya saja banyak orang yang dia sudah enggak anak-anak tapi perasaannya anak-anak. Ini repotnya. Makanya dia mengaku anak yatim, jenggot sudah panjang. Bu, kasihan anak yatim, begitu. Padahal jenggotnya sudah tumbuh, sudah SMA, demikian. Merasa dia masih anak yatim. Padahal nggak ada yang mengatakan kalau sudah SMA itu anak-anak, ya anak-anak, nggak ada. Taib. Fa idza balagha zala anhu ismul yatim. Kalau dia sudah balik, nggak bisa lagi disebut dia yatim. Zala anhu ismul yatim, maka terlepas dari dia sebutan yatim. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri. Dari Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha, dari ayahnya. Jadi Ummu Sa'id ini meriwayatkan langsung dari ayahnya. Ummu Sa'id binti Murrah
dari Ummu Sa'id binti Murrah dari ayahnya. Ada nggak disebutkan nama ayahnya di sini? Dalam sanad? Ada. Dari Ummu Sa'id binti Murrah dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ya si Murrah itu. Jadi nggak perlu lagi disebut-sebut lagi. Murrah itulah ayahnya. Berarti ayahnya seorang sahabiyah, seorang sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dan anak yatim, aku dan pengasuh anak yatim nanti di surga seperti ini, kata Rasulullah menunjukkan seperti ini. Au hadhi min hadhi, atau ini dengan ini. Nah, begitu. Jadi beliau katakan dalam satu lafaz, aku dan pengasuh anak yatim itu seperti kahataini, seperti dua ini. Lafaz lain seperti ini dan ini. Syakka Sufyan fil wusta wallati talih ibham. Hanya saja Sufyan dia ragu dengan masalah jari tengahnya. Jari tengah dan yang di samping induk jari, ibu jari. Jari tengah dan yang di samping induk jari, ibu jari. Apa itu jarinya? Telunjuk. Nah, begini. Ya. Baik, mari kita kupas makna hadis. Rasulullah katakan ana, saya. Berarti ini maksud saya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya itu pasti di surga. Dialah manusia yang pertama mengetuk pintu surga. Dan pintu surga tidak akan dibukakan kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan yang diharapkan, dialah yang menempatkan itu, yaitu yang disebut dengan wasilah. Wasilah ini tempat tertinggi derajatnya di surga. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan salullah li wasilah. Beliau berkata kepada para sahabat, tolong pintakan kepada Allah agar Allah memberiku wasilah. Fa innaha manzilatun minal jannati la yambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Sesungguhnya wasilah itu salah suatu tempat di surga yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali hanya untuk satu hamba. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah yang menempati tempat wasilah tersebut. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang mohon kepada Allah untukku wasilah, maksudnya tempat yang tertinggi di surga kelak, halat lahul jannah, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapat syafa'ah. Ini terkait dengan doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Muhammad wasilah wal fadilata wa ba'athul maqamam mahmud alladhi wa'attah. Berikan kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, wa ba'athul maqamam mahmud alladhi wa'attah, dan utuslah dia dan bangkitkan dia di tempat maqamah yang telah engkau, maqamah tempat yang telah engkau janjikan. Itulah dia. Itu doanya. Allahumma rabba hadhi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata. Kalau mau disambung, ati Muhammadanil wasilah. Ya, wasilah wal fadilah. Tidak ada tambahan ini. Wasyarafata wad darajata aliyatar rafi'ah. Itu tidak ada.
Itu rawahu TVRI. Ya. Ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu. Itu langsung ke sana. Tidak ada yang dua kalimat tadi. Demikian ikhwatiddin. Itulah tempat Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah katakan, ana wa kafilul yatim. Aku dan pengasuh anak yatim seperti ini. Maksudnya kenapa? Mendapat tempat yang tinggi di surga. Kalau ada seorang Habib mengatakan, aku dan pengasuh anak ini nanti begini di surga. Gimana? Bisa kita percaya? Nggak bisa. Ente yakin masuk surga? Belum tentu ente punya kapling di surga. Kalau Rasulullah sudah jelas masuk surga. Ya? Jadi jangan tiru-tiru. Makanya Rasulullah SAW kalau dia meludah langsung diambil para sahabat. Digosok-gosokkan ke pipinya. Kalau beliau bekam darahnya diambil sahabat. Tapi itu hanya Rasulullah. Yang lainnya tak pernah melakukan. Abu Bakar tak pernah melakukan. Umar tak pernah melakukan. Siapa lagi? Utsman, Ali, sahabat lain tak pernah melakukan hal seperti itu. Mereka hanya memberlakukan hanya untuk Rasulullah SAW. Adapun yang mengatakan Habib, kemudian diperlakukan seperti Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana datangnya? Tapi kan ini mimbabil karomah. Kalau kita bicara karomah, Abu Bakar lebih berhak untuk karomah seperti itu. Bukan dia. Tapi para sahabat tak pernah melakukan seperti itu. Tak pernah memperlakukan seperti itu. Ada satu hadis. Bukan hadis, kisah. Di mana Imam Asy-Syafi'i meminta Imam Ahmad untuk mencelupkan bajunya ke sebuah air, satu air. Supaya dia mengambil berkah dari air tersebut. Ini kisah maudhu, palsu. Ya, kisah palsu. Kalaupun iya, bisa kita terima? Bisa kita terima? Tidak bisa. Inilah fungsinya ikhwatiddin, Quran, sunnah menurut pemahaman para sahabat. Kalau enggak kacau kita. Ya, kacau kita. Memang enggak ada sahabat tapi imam melakukan misalnya. Kalaupun benar itu misalnya, benarlah kisah itu, Imam Syafi'i melakukan seperti itu rahimahumullah, maka kalau kita pemahamannya Quran sunnah menurut pemahaman para salafus saleh, para sahabat, kita tidak bisa menerimanya. Kalau Rasulullah, kalau mereka, guru mereka, syekh mereka, habib mereka diperlakukan seperti itu, maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum lebih berhak diperlakukan seperti itu. Tapi tak seorang sahabat pun yang melakukannya. Ingat itu ikhwatiddin. Sama seperti ini. Rasulullah kan mengatakan, ana sayyidu waladi Adam bila fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam. Dan itu aku tak berbangga hati, kata Rasulullah. Gak aku bangga-banggakan itu. Taib. Kemudian para sahabat ketika meminta kepada Rasulullah bagaimana cara berselawat kepada beliau. Beliau mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Orang belakangan menambahkan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa alasan mereka? Karena Rasulullah adalah memang pemimpin kita. Rasulullah pemimpin kita. Kalau kita katakan, lantas kenapa para sahabat enggak menyebutkan Sayyidina? Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan Sayyidina di saat mengucapkan salawat? Apa kata mereka? Itu dikarenakan ketawaduan beliau. Seperti misalnya, Ustadz, nama Ustadz siapa? Oh saya nih. Saya Profesor Dr. Ali Nur, LC, MA, MCK, semua disebutkan. Itu kan berarti nggak tawaduk namanya, ya kan? Nggak tawaduk. Jadi Rasulullah mengajarkan itu tawaduknya beliau. Jadi kitalah umatnya yang menyebutkan kalimat Sayyidina. Nah begitu kira-kira. Artinya kalau seorang ustadz udah sebutkan aja namanya, nama saya Fulan. Tapi madaunya harus sebutkan semua titel-titelnya sebagai kehormatan untuk si ustadz. Nah gitulah maksudnya. Apakah ini bisa kita ambil? Kita katakan tak bisa. Ini alasan tak bisa.
Kalau kita katakan sebagai sanjungan kita kepada beliau, kita sebutkan Sayyidina, tidak ada orang yang lebih menyanjungi Rasulullah, melebihi para sahabat. Ternyata para sahabat tak seorang pun yang menambah Sayyidina di salawat Rasulullah. Itulah yang dimaksud salah satu fungsi Quran Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Jangan menurut paham kita, ikhwatiddin. Jangan menurut kebaperan kita. Ya kita kan harus memuliakan. Disebutkan Sayyidina. Demikian. Dan ingat, ikhwatiddin, itu untuk salawat. Tapi kalau sebutan biasa nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Misalnya, Masya Allah, ini di sini ini kuburannya Sayyidina Rasulullah SAW, nggak masalah sebutan itu. Tapi dalam konteks salawat, apalagi dalam salat, tidak bisa ditambah. Ya, tidak bisa ditambah. Memang ada hadis mengatakan, la tusayyiduni, jangan kalian katakan aku Sayyidina. Ini hadis dhaif. Walaupun ini pro dengan pendapat kita, tapi ini hadisnya dhaif, nggak bisa jadikan dalil. Demikian. Jadi sabar antum ya. Taib, anak kafil yatim. Aku dan pengasuh anak yatim. Aku dan pengasuh anak yatim. Pengasuh ikhwatiddin itu tidak hanya memenuhi kebutuhannya sandang, pangan dan papan saja. Ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Tarbiyahnya. Tarbiyatuhu wa ta'dibuhu. Mentarbiyahnya, mengajarkannya adab. Banyak kita dengar orang tidak sanggup mengasuh anak yatim gara-gara bandelnya luar biasa, ya kan? Itu anak tuh bandel kali. Gak apa-apa, Mbak, dia anak yatim, Mbak. Jadi kalau sudah yatim, bandel, terkena bandel. Itu dia. Ini murid ini sering bolos, manjat pagar sekolah. Kenapa? Wajarlah Mbak, bapaknya udah meninggal. Oh, jadi seolah-olah yatim itu identik dengan bandel. Sampai ada yang mengatakan begini, menyimpulkan ikhwatiddin. Kenapa sampai seperti itu keutamaan kita merawat anak yatim? Saking susahnya diatur, gitu kira-kira. Saking bandelnya, saking nakalnya, saking susahnya diatur. Sehingga Allah berikan dia ganjaran seperti ini. Kan gak gitu juga ikhwatiddin. Kasihan yang yatim, banyak juga yang soleh-soleha kan. Anak yatim, banyak ikhwatiddin. Tapi itulah, kalau sudah terbentuk image buruk, akhirnya begitu semua. Ini yatim, bandel nih, begitu. Ikhwah wa akhwat rahimanallahu wa iyyakum. Jadi yang terpenting dari sandang pangan papannya yaitu tarbiyah dan ta'dibnya dan pengadapannya. Karena kasihan nanti kalau kita nggak ajarkan dia adab, akhlak, dia akan memudaratkan orang lain. Mengapa demikian? Karena dia tak punya bapak. Banyak anak-anak itu bisa diperbaiki dari kenakalannya dikarenakan bapaknya. Bapaknya bisa kita kasih tahu. Mas, tolonglah ini anakmu. Oh iya, dipanggil nih anak. Adapun emak agak kurang bisa mengatur anaknya. Bisa jadi, bisa enggak. Makanya selalu disebutkan dalam hadis yang pertama berhak mendapatkan yang mendapatkan kebaikan kita yaitu ibumu. Mengapa demikian? Karena biasanya anak dengan ibunya tidak begitu takut. Biasanya, ya. Biasanya anak dengan ibunya nggak begitu takut. Tapi kalau ayahnya takut dia. Begitu ayahnya pulang saja sudah mandi semua. Emaknya pulang berserakan tuh rumah, misalnya begitu. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau dia masih punya ayah, masih lebih mudah kita mengaturnya. Kenapa? Ada backingnya, ayahnya. Mas, tolong mas tuh anakmu, begitu. Bisa. Ini ayahnya sudah tidak ada ikhwatiddin. Makanya kitalah yang tak punya hubungan apapun dengan dia. Ya, tidak ada apa-apanya. Bukan anak kita juga. Tetapi kita didik dia seperti anak kita. Makanya Rasulullah katakan, kahataini, seperti ini nanti di hari kiamat. Fil jannah, di dalam surga. Taib, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu hal yang penting juga untuk kita ketahui, bahwasanya dalam satu riwayat
lafaz hadis Rasulullah ini, ana wa kafilul yatim lahu fil jannati kahataini. Aku dan pengasuh anak yatimnya, aku dan pengasuh dan yang mengasuh anak yatim dia, berarti anak yatim itu punya dia dari kalangan familinya. Fil jannati kahatain, di surga nanti begini. Maksudnya apa? Ini anak yatim yang mengasuhnya mungkin kakeknya. Seorang ayah meninggal, kemudian anaknya masih kecil, anaknya anak yatim. Kemudian kalau ini anak yatim diasuh oleh kakek kandungnya, maka kakek kandungnya termasuk pengasuh anak yatim. Begitu ikhwatiddin. Ingat, yatim itu yang meninggal bapaknya masih kecil. Meninggal bapaknya, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya ini juga termasuk dalam pengasuh, disebut mengasuh anak yatim. Atau dia diasuh oleh saudara abangnya. Abang ayahnya misalnya sudah meninggal. Berarti antara si abang ayahnya dengan si yang yatim ini keponakan. Itu juga termasuk pengasuh anak yatim. Bahkan ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, seorang ibu, seorang istri yang suaminya meninggal, dia punya anak, si istri punya anak, istri ini pun disebut dengan mengasuh anak yatim. Ya, si istri, walaupun itu anak kandungnya. Walaupun anak kandungnya, ini seperti hadis yang lalu yang kita bahas, di mana seorang wanita meminta kepada Aisyah, meminta sedekah, lantas Aisyah memberikan sepotong korma, sebutir korma. Lantas fasyak kesyakain, lantas dia bagi dua kurmanya, yang si ibu ini membagi dua kormanya, yang satu diberikan kepada anak perempuannya yang kecil, satu lagi yang pada anak perempuan satu lagi. Jadi ada dua anak perempuan kecilnya. Ya, ada dua anak perempuan kecilnya. Namun disebutkan dalam bab yatim, mengasuh anak yatim. Artinya ikhwatiddin, apabila seorang wanita punya anak kandung di mana suami wanita tersebut sudah meninggal, maka wanita ini juga termasuk pengasuh anak yatim. Begini kata Rasulullah nanti di hari akhirat. Jadi kalau antum punya ibu, kemudian ayahnya sudah meninggal, atau suami si ibu sudah meninggal, antum sejak kecil bersama ibu antum, hormatilah ibu antum. Berarti ibu antum tuh punya nilai plus. Single parent, dia bukan hanya sekedar mendapat pahala sebagai seorang tua, tapi dia juga dapat pahala sebagai seorang pengasuh anak yatim. Itu dia, ya, paham ya? Makanya seharusnya ketaatannya, adabnya, berbaktinya lebih dibandingkan ibu, dibandingkan terhadap orang tuanya yang masih lengkap. Itu dia. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kahataini. Apa maksud kahataini? Ya. Apa yang dikatakan dengan kahataini? Seperti ini. Apakah maksudnya dia nanti satu derajat dengan Rasulullah di surga? Tetanggaan gitu maksudnya? Sementara Rasulullah diharapkan menempati tempat apa tadi? Wasilah. Dan itu hanya untuk satu orang. Jadi apakah ini maksud dengan begini? Artinya dia juga ikut nimbrung nengkreng di wasilah itu? Di emperan wasilah gitu maksudnya? Satu derajat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan itu yang dimaksud ikhwatiddin. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi apa maksudnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum? Yang pertama maksudnya, dia ada beberapa kemungkinan makna. Yang pertama, menunjukkan tempatnya dekat, derajatnya hampir sama. Jadi bukan berarti sama, derajatnya
dekat dengan Rasulullah SAW. Derajat dia pengasuh anak yatim, derajat tempatnya itu, ya posisi tempatnya mendekati tempat Rasulullah SAW. Sebagai contoh hadis Rasulullah SAW, sebagai contoh hadis Rasulullah SAW. Sebentar, saya mau cari mana hadisnya. Aduh, nggak ketemu. Yaitu sabda beliau, bu'ithu ana wasa'ah kahataini. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Artinya antara aku yang diutus dengan hari kiamat itu waktunya sudah dekat. Jadi dekat sekali seperti ini. Tuh, sampai sekarang udah berapa abad? Udah 14 abad setengah hampir. Ya. Itu kata Rasulullah dekat. Apakah dekat? Memang dekat, ikhwatiddin. Apalagi kita menghitungnya menurut hari-hari akhirat. 14 abad dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah berlalu sejak diciptakannya bumi, itu nggak tahu kita. 14 abad itu masih terlalu sedikit. Ya. Jadi bisa saja maksudnya dekat di sini artinya sejak Allah menciptakan alam semesta sampai diutusnya Rasulullah. Jika dibandingkan waktu itu, waktu Allah sejak menciptakan alam semesta sampai diutusnya Rasulullah dengan masa diutusnya Rasulullah hingga hari kiamat, itu seperti ini. Itu maksudnya. Faham ikhwatiddin? Bisa dipahami ya? Perbandingan itu sangat dekat antara diutus Rasulullah dengan hari kiamat dengan diutusnya Rasulullah dengan diciptakannya alam semesta. Kahata ini. Jadi bukan berarti dekat sekali. Ya, bukan berarti sama, tapi dekat. Itu sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Itu yang pertama, ikhwat fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Yang kedua, bisa maksudnya yaitu masuk surganya. Ya. Masuk surganya berdekatan dengan masuk surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah mengetuk pintu surga, beliau dipersilakan langsung yang ini. Yang para pengasuh-pengasuh anak yatim langsung ikut masuk. Hanya masuknya saja, tempatnya beda. Ya kalau ada seorang yang masuk ke suatu tempat, tapi dia beda kelas kan? Beda kelas. Seperti ini ikhwatiddin. Kita beli tiket pesawat bisnis dengan yang ekonomi. Udah, kan sama itu masuknya. Walaupun ada juga yang membedakan. Sama masuknya, tapi tempatnya kan beda. Itulah lebih kurang. Oh, apa dalilnya kok kita katakan seperti ini? Ada dalilnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana awwalu may yuftah babul jannah, may yaftah babul jannah. Aku adalah orang yang pertama membuka pintu surga. Fa idza imra'atun tubadiruni, tiba-tiba ada seorang wanita yang ngikut dari belakang. Fa aku katakan, mana anti? Kamu siapa kok ikut? Kok bisa diperbolehkan ikut? Faqala fataqul, dia mengatakan ana imra'atun ta'ayyamat ala aitamin li. Aku adalah seorang wanita yang banyak mengasuh anak yatim. Seorang wanita yang banyak mengasuh anak yatim. Jadi kahata ini bisa artinya bukan derajatnya di surga, tapi masuknya masuknya dia itu setelah berdekatan dengan masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya bisa saja maknanya dua-dua. Ya. Bisa saja maknanya dua-dua. Samping masuknya cepat, tempatnya juga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Intinya hataini itu bukan sama. Karena memang antara jari telunjuk dengan jari tengah itu beda. Gak sama toh. Tempatnya juga beda. Panjangnya juga beda. Tapi ada juga ya orang yang jari telunjuknya sama dengan jari tengahnya. Ada juga. Yang gak ada itu jempolnya sama dengan jari tengah. Itu yang gak ada. Ada yang saya lihat memang jari tengahnya sama dengan jari telunjuknya. Artinya ikhwatiddin posisinya itu beda. Ya. Dekat tapi berbeda. Jadi bukan sama. Baik. Selanjutnya ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Makna berikutnya. Kenapa Rasulullah menyamakan dia dengan seorang pengasuh anak yatim? Mengapa disamakan? Dikarenakan ikhwatiddin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum yang jahil, yang tidak mengerti Islam, maka beliau pun mengajarkannya, menunjukkannya, mendidik mereka. Demikian juga seorang pengasuh anak yatim yang tadinya dia tak ngerti apa-apa, diasuh, diberikan makan, diberikan pakaian, diasuhlah dia, diajarkan dia sehingga dia mengerti banyak tentang kehidupannya. Makanya disamakan, dimiripkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya, hadis berikutnya yaitu dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan pengasuh anak yatim di surga seperti ini. Gimana ini maksudnya seperti ini? Qala bi isba'aihi as-sabbabah wal wusta. Beliau mengatakan dengan jari telunjuknya dan dengan jari tengahnya. Perhatikan kalimatnya. Wa qala, beliau mengatakan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa ya ikhwatiddin? Dalam bahasa Arab, perbuatan bisa kita katakan perkataan. Itu istimewanya bahasa Arab. Wa qala hakadha. Begitu. Misalnya ini, kalau ketika kita menceritakan pakai bahasa Arab, kita ceritakan bahasa Arab, ra'aituhu yadribu. Aku melihat dia memukulnya. Wa qala hakadha. Gitu dia. Wa qala hakadha. Saya ulangi. Dalam bahasa Arab boleh. Ketika kita katakan ra'aituhu yadribuhu atau yadribu sahibahu, aku memang lihat dia pukul temannya. Wa qala hakadha. Aku melihat dia memukul kawannya dan dia katakan begini. Maksudnya dia buat seperti ini. Jadi perbuatan itu dalam bahasa Arab bisa juga diungkapkan dengan wa qala, dan dia katakan seperti ini. Sebagaimana ini. Ya, wa qala bi isba'aihi, dia berkata dengan dua jarinya, yaitu as-sabbabah wal wusta, dan jari tengah. Kemudian ikhwatiddin, sabbabah, kalau yang tadi kan enggak disebutkan jarinya. Yang tadi disebutkan jari tengah dan yang jari di samping jari dan di samping ibu jari. Berarti telunjuk. Ini lebih menjelaskan lagi. Hadis yang berikutnya lebih jelas lagi, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Dalam bahasa Arab ikhwatiddin, dalam bahasa Arab umumnya setiap penamaan itu ada sebabnya. Pertama, as-sabbabah. Di sini Rasulullah katakan, periwayat mengatakan, yaitu dengan dua jarinya, sabbabah dan wusta. Sabbabah. Kenapa ini dikatakan sabbabah? Telunjuk, kita bahasa telunjuk. Pada zaman jahiliyah ikhwatiddin, orang-orang jahiliyah kalau dia mau mencaci, sibab, mencaci,
Rasulullah katakan sibabul mu'min fusuq wa qitalul kufur. Sababah, mencela orang mukmin fasik, memeranginya kufur. Sababah, mencela. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau mau mencela orang pakai telunjuk. Oh kau, gitulah kira-kira. Oh dasar kau maling, oh begitulah kira-kira. Jadi selalu tunjuk-tunjuk. Makanya jadilah yang ditelunjuk ini menjadi sababah. Karena memang digunakan untuk mencaci maki orang. Itu dia. Setelah masuk Islam, ikhwatiddin, dalam Islam tidak digunakan lagi sababah. Dalam hadis yang lain disebutkan as-sabbahah. Sabbahah dari kata-kata sabbahah. Sabbahah itu petasbih. Digunakan untuk bertasbih. Yaitu telunjuk ini dulu dinamakan sababah, kemudian berubah menjadi sabbahah. Ada sebagian orang mengatakan dibencinya, makruh hukumnya menamakan telunjuk ini sababah. Karena yang menamakan sababah dikarenakan dulu suka mencela orang dengan telunjuk. Oleh karena itu, mereka katakan makruh menggunakan kata telunjuk dengan sababah. Harus dengan sabbahah, yaitu bertasbih. Menggunakan untuk tasbih. Tapi sulit kita terimanya. Kenapa? Karena hadis pakai kata sababah. Itu kan hanya sekedar asal muasalnya. Ya, asal muasal. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah asal kata telunjuk sababah atau sabbahah. Wusto. Kenapa dikatakan wusto? Karena wusto itu tengah. Jari kita 5, tengah-tengahnya ini dia. Kenapa ini dikatakan ibham? Bahasa kita ibu jari. Ibham itu, mubahamun itu artinya nggak kelihatan. Makanya ada hadis mubaham, hadis yang nggak ada di situ sanad yang tak diketahui. Wa mubahamun fihi rawin lam yusam. Adapun hadis mubaham, di dalam sanadnya ada rawi yang tidak diketahui namanya. Makanya mubaham, jadi nggak diketahui. Kenapa induk jari katakan mubaham? Karena induk jari ini yang bisa disembunyikan di antara jari-jari. Mubaham kan? Nggak kelihatan kan? Yang lain kan susah mah. Gimana cara menyembunyikannya? Kelihatan dia, nggak bisa. Begitu. Maka induk jari dikatakan ibham. Induk jari. Namanya yaitu induk jari. Dikatakan apa namanya? Ibham tadi. Dalam bahasa Arab kelingking namanya khunsor. Khunsor. Kelingking. Kenapa orang bisa menamakan kelingking? Nggak tahu kan? Kenapa orang menamakan telunjuk? Karena dia sering nunjuk-nunjuk. Pak, di mana alamatnya? Di sana. Tapi ini nggak berlaku di Jogja. Di mana alamatnya, Pak? Nah, gitu dia kan. Pakai jempol, 2 lagi. Udah begini. Kalau kita pakai telunjuk 2 nggak bisa. Nggak bisa begini. Udah. Kenapa dikatakan ibu jari? Mungkin karena dia paling besar. Mungkin. Tapi yang ngangkat dia jadi induk kita juga nggak tahu. Bisa saja dikarenakan apa? Tanpa ibu jari itu sulit kita menggenggam. Susah. Tapi dengan adanya ibu jari walaupun dia sendiri, wah mantap dia. Dia sendiri. Makanya jangan dimusuhi ibu jari. Dia sendiri. Apa kalau di bawah sendirian? Udah nggak sejajar. Fungsinya beda. Kenapa dikatakan khunsor dalam bahasa Arab? Khunsor itu setiap segala sesuatu, segala bilangan yang dimulai namanya khunsor. Setiap bilangan yang dimulai awal bilangan, awalnya sesuatu dikatakan khunsor. Makanya awalnya jari itu khunsor, bukan ini. Khunsor. Kelingking bahasa kita. Dikatakan kelingking Allah alam nggak tahu apa. Ini kita katakan apa? Jari manis. Kenapa jari manis? Apakah memang rasanya manis? Biasanya digunakan untuk cincin, membuat seorang gadis bertambah manis. Itu dia. Jadi dia jari manis.
Tetapi ini hanya untuk di Indonesia. Sunnahnya pakai cincin itu untuk laki-laki di kelingking. Itu dia. Jadi kalau antum pernah melihat ada orang yang kalau pakai jari gini-gini, itu nggak ada sunnahnya kalau. Demikian ikhwatiddin. Kemudian bunsor. Binsor apa? Bunsor. Ini saya nggak dapat. Kenapa dikatakan bunsor? Nggak dapat. Kenapa dikatakan bunsor? Kalau kelingking khunsor ada, wusto ada, sababah ada, ibham ada, ini belum dapat. Sampai tadi mau pergi taklim kemari, belum dapat juga. Kenapa dikatakan bunsor? Demikian. Itu teringat karena hadis memberikan keterangan tentang kenapa sababah. Karena sebagian orang ada yang membenci nama sababah. Mereka katakan bukan sababah tapi sabbahah. Nah itu dia. Terakhir ikhwatiddin. Dari Abi Bakar Al-Habs. Kalau hadisnya mirip ya dengan yang sebelumnya. Dari Abi Bakar bin Habs, anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau tidak mau makan, tidak akan makan kecuali di tempat hidangannya itu ada anak yatim. Jadi setiap kali beliau makan selalu mengikutkan anak yatim. Khiwan itu ma yudha 'alait ta'am indal akli. Tempat makanan seperti mungkin piring, talam. Jadi selalu beliau mengikutkan anak yatim. Lantas apa hubungannya hadis ini? Kisah Abdullah bin Umar ini selalu kalau makan bersama anak yatim dengan bab kita tadi kan, bab keutamaan mengasuh anak yatim. Baina abawaihi, mengasuh anak yatim di hadapan kedua orang tuanya. Umumnya kalau seorang itu makan, kalau dihadirkan anak yatim, dia bersama keluarga yang lain, itu maksudnya. Itu ada hubungan korelasinya. Udah ya ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Cukup 3 hadis pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefakihan dan memudahkan kita untuk melaksanakannya. Hanya saya ingin memberlakukan peraturan. Memberlakukan sebuah peraturan. Kalau yang dahulu saya buat aturan akhwat 10 menit sebelum jam 6 supaya keluar. Tapi kan saya nggak tahu di balik tabir. Ternyata jam 6 keluar masih banyak akhwat kita. Kita berbaik sangka mereka itu ingin menghabiskan pengajian sampai akhir. Kan mantap tuh alasannya kan. Ya bisa jadi. Sekarang saya balik. Antum 15 menit sebelum jam 6 udah pulang. Akhwat tetap sampai jam 6. Gimana, cocok? Karena kan saya lihat antum. Kalau ada yang masih dulu, antum ngapain di sini? Begitu. Tinggal mudah, antum kenapa gak pulang? Ustadz saya nunggu istri. Boleh. Ya. Demikian ikhwatiddin. Makanya untuk para akhwat kita akan atur pertanyaan akhwat melalui HP, pertanyaan ikhwan melalui kertas. Ya. Pertanyaan akhwat melalui HP, pertanyaan ikhwan melalui kertas. Ini sudah banyak masuk seperti ini. Nah, itu dia ya. Untuk akhwat melalui HP, untuk ikhwan melalui kertas. Ya, demikian ikhwatiddin. Untuk pertama kita ambil untuk kali ini silakan ikhwan melalui HP. Tapi untuk Sabtu depan insyaallah ikhwan pakai kertas, akhwat pakai WA. Baik. Ini ikhwan kita sudah berlakukan, nanti jam 6 kurang 15 antum sudah celo dari tempat ini. Antum tahu celo? Hayya. Bukan hayya. Pakistan enggak pakai hayya. Acha? Baik. Bagaimana hukumnya? Seorang akhwat menutup aurat kakinya dengan kaos kaki, akan tetapi kaos kakinya terlihat oleh publik dikarenakan gamisnya pendek atau karena tidak pakai sepatu. Ikhwatiddin, Rasulullah kan pernah mengatakan, ketika beliau mengatakan bahwasanya izarul mu'min nisfus sak. Izar seorang mukmin, kain seorang mukmin itu setengah betis. Kemudian Ummu Salamah bertanya, bagaimana kalau perempuan? Ya.
Kalau perempuan kata Rasulullah yurkhina shibron. Untuk perempuan 1 jengkal dari tengah betis. Sejengkal dari tengah betis itu pasti melewati mata kaki. Coba antum ukur. Asalkan antum tepat meletakkan tengah betis. Coba. Itu pasti melewati mata kaki. Itulah pakaian perempuan. Dan Ummu Salamah mengatakan, idan tangkashifna aqdamuhunna. Kalau begitu Rasulullah kakinya kelihatan dong. Yurkhina shibron. Dia boleh menjulurkannya 1 hasta dari tengah betis. Wala yazid ala dzalik, wala yazidna ala dzalik. Enggak boleh lebih daripada itu. Berarti Khofiddin, kalau seorang wanita sudah memanjangkan pakaiannya 1 jengkal dari mata kakinya, berarti dia sudah menutup auratnya. Kalau ternyata kakinya masih terlihat, dia boleh memakai kaos kaki. Tetapi Khofiddin, kaos kaki itu kan membentuk. Ya, enggak ada kaos kaki yang enggak berbentuk. Kecuali kalau dia pakai sepatu ikan. Baru enggak berbentuk. Bentuk ikan dia. Jadi bagaimana Khofiddin? Sebaiknya akhwat jangan pakai kaos kaki pakai jempol. Karena nanti kalau dia pakai kaos kaki yang ada jempolnya, itu ketahuan ramping jempolnya. Ih akhwat ini jempolnya Masya Allah. Ya, enggak usah lah. Apalagi sekarang itu ada produk kaos kaki 5 jari masuk. 5 jari. Jadi kaki itu bisa gini-gini kelihatan. Demikian. Jadi Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum, udah kaos kaki biasa aja. Sebenarnya untuk lebih menutupi. Ya, untuk lebih menutupi. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Suami kakak saya meninggal 6 bulan yang lalu, meninggalkan seorang anak berusia 2 tahun. Saat ini yang mengurus keponakan saya tersebut adalah kakak saya dan ibu langsung. Apakah ibu kami termasuk pengasuh? Iya, termasuk pengasuh anak yatim. Termasuk pengasuh anak yatim, insyaallah. Double dapat pahalanya. Kakaknya pengasuh anak yatim, kakak yang punya anak kandung pengasuh anak yatim, ibunya juga, kalaupun bibinya juga termasuk pengasuh anak yatim. Jadi jangan ditoyorin tuh anak yatim. Ada yang bertanya sama aku, Ustaz. Iyalah, kau sebutkanlah di sini. Kalaulah musik haram, lalu bagaimana dengan orang-orang yang masuk Islam dengan mendapatkan hidayah melalui musik-musik? Tolong sebutkan 1 contoh ada orang masuk dapat hidayah gara-gara musik. Sebutkan. Kalau ada saya kasih nih buku saya fotokopi ini. Sebutkan ada 1 contoh orang dapat hidayah dikarenakan dengar musik. Misalnya nih, Oma Irama mengatakan judi, masuk tobat dari judi. Sebutkan kalau ada. Khofiddin, Rasulullah katakan musik itu seluring setan. Bagaimana mungkin melalui seluring setan dapat hidayah? Yang betul aja lah kalian nih. Demikian tidak ada Khofiddin. Ya. Kalaupun ada, Masya Allah itu suatu hal yang aneh. Dan ya mungkin takdir Allahnya begitu. Demikian Khofiddin. Ya. Satu hal yang sangat langka. Orang dapat hidayah di saat dia berbuat maksiat. Ya, di saat dia berbuat maksiat. Dikarenakan maksiat itu, ingat, bukan melihat orang. Misalnya, dia lagi mabok, dia lihat ada orang yang soleh lewat, kemudian dapat hidayah, bisa. Ini lagi mabok, ketika dia mabok, dilihatnya di situ ada firman Allah misalnya, di dalam tuanya, kan nggak mungkin. Ya. Lagi dia mabok misalnya, terbayang dia misalnya apalah begitu. Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalaupun ada kita tetap katakan haram. Saya berikan contoh lain. Ada orang sakit, berobat kemana-mana. Dari mulai Perancis, Inggris, Amerika.
Sampai rumah sakit Semen Cirem Simpang Lowo nggak sembuh-sembuh juga. Kemudian dia dapat saran, Mas, situ ada orang pandai, maksudnya dukun. Datanglah dia ke dukun. Tuh dukun tolong ambilkan bengle. Dikunyahnya bengle, disempurna, sembuh. Apakah perdukunan halal? Kan juga tidak. Seorang pengusaha, dia jual es, mulai jual es, sudah hujan lebat, musim hujan. Akhirnya dia jual goreng-gorengan. Begitu dia jual goreng-gorengan, samping kiri kanan jual gorengan semua. Gak berhasil tumpur. Usaha apa saja tumpur dia, gak berhasil. Akhirnya ada yang memberi saran, Bang, jual ganja aja Bang. Betul, ketika jual ganja meningkat ekonominya. Apakah jual ganja itu halal? Tidak. Jadi apa yang terjadi itu bukan dalil. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tak menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi obat. Ada seorang diabetes, sakit paru-paru. Saran orang, Bang, dimakan itu anak tikus yang masih merah. Dimakan. Semakin mujarab kalau dikunyah. Semakin mujarab kalau dikunyah. Tapi kalau abang telan aja gak apa-apa. Boleh gak kita makan tikus? Haram hukumnya. Tikus haram. Akhirnya dimakannya, sembuh sakit paru-parunya. Apakah makan tikus jadi halal? Enggak bisa, tetap haram. Demikian ikhwatiddin. Jadi itu tidak sebagai dalil. Ustadz, benarkah 9 dan 10 Muharram adalah hari kasih sayang dalam Islam? Karena berbagai peristiwa terkait dengan peristiwa di zaman kenabian. Dan pada apakah sunnah berpuasa? Ikhwatiddin, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, beliau melihat sebagian penduduk kota Madinah itu melaksanakan puasa Asyura. Rasulullah menanyakan kenapa? Apa kata mereka? Fi yaumun najallahu Musa min Fir'aun wa aghraqallahu alu Musa. Karena hari itu hari Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Fasoma Musa syukran lillah. Dan akhirnya Nabi Musa pun berpuasa dikarenakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya pada 10 Asyura di situ kapalnya Nabi Nuh merapat ke mendarat, apalagi ada beberapa hal yang disebutkan yang biasa disebutkan dalam kumpulan khutbah Jumat itu. Dibaca orang juga. Ikhwatiddin, selebihnya tidak ada dasarnya yang jelas. Ya. Yang jelas itu ini dia, yaitu pada hari Asyura Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan pada hari itu juga Allah menenggelamkan Fir'aun. Allah mematikan Fir'aun. Maka puasalah Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Ana ahaqqu bi Musa minhum. Kalau begitu saya lebih berhak terhadap Musa ketimbang mereka. Fasoma wa amaron nas bisyamihi. Lantas Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa sampai diutus semua utusan ke penduduk kota Madinah. Barang siapa yang sudah mulai puasa maka berpuasalah. Namun barang siapa yang sebelumnya belum berpuasa maka mulai puasa. Yang sudah sarapan, udah hentikan, mulai puasa. Maka itulah puasa pertama yang diwajibkan dalam Islam. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimul yahud wan nasara. Ya Rasulullah, bukankah hari Asyura itu 10 Muharram itu hari yang diagung-agungkan oleh orang Nasrani dan orang Yahudi? Artinya kita kok ikut-ikut?
Satu kaidah yang diingat oleh para sahabat bahwa Islam itu tidak suka meniru-niru orang Yahudi, orang Nasrani. Banyak hal. Sampai beliau katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Rasul juga katakan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun ikut masuk lubang biawak. Para sahabat nanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Yahud wan Nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Qala, beliau mengatakan, faman, kalau enggak mereka siapa lagi? Jadi Rasulullah memang kaedahnya tidak, dalam Islam tidak boleh menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makanya sahabat nanya, ya Rasulullah kok kita ikut-ikutan? Apa kata beliau? Idza kana amun muqbil sumna yaumat tasi'. Kalau begitu, tahun depan kita akan berpuasa juga di tanggal 9-nya. Kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Tapi sayangnya belum sampai tahun depannya Rasulullah sudah wafat. Demikian. Ya, jadi yang mengatakan hari kasih sayang itu siapa yang menamakan itu? Ya. Siapa? Puasanya jadi sunnahnya 9 dan 10. Itu juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Terus bagaimana kalau yang 10-nya aja? Boleh. Masih dibolehkan. Ustadz, apakah bawah dagu wanita bukan termasuk wajah dan harus tutup? Khafiddin, kalau kita lihat kitab wudu, kemudian para ulama menyebutkan definisi wajah. Yang dikatakan wajah itu adalah yang dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai jenggot dan tempat bertemunya dua jenggot. Karena jenggot sebelah kiri, jenggot sebelah kanan. Orang Arab kan kiri kanan. Kalau kita ya di sini aja. Tempat pertemuannya yang tumbuh, sininya nggak ada. Tempat bertemunya dua jenggot. Di bawah dagu itu termasuk tempat bertemunya dua jenggot. Makanya kalau kita mentakhlil, menyelang-nyelangi lihyah, caranya ambil air, kemudian dari bawah begini. Begitu cara menyelanginya, supaya bagian bawah dagu kena. Karena itu termasuk dalam wajah. Jadi wajah bawah dagu itu tidak termasuk aurat untuk kaum wanita. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana dengan perlombaan dengan tema Muharram? Perlombaan dengan tema Muharram. Oh, ada gitu perlombaannya. Kenapa kok pakai tema itu? Ikhwah, kalau dia melakukan hal itu dalam rangka memperingati tahun baru Hijriyah, maka hal ini bisa masuk pada kebid'ahan. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena peringatan tahun baru itu tidak ada dalam Islam. Yang memperingati tahun baru itu hanya orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha. Islam tidak pernah memperingati tahun baru. Dan tahun Hijriyah itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Tidak ada juga pada zaman Abu Bakar. Munculnya pada zaman Umar bin Khattab. Di mana ketika Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang menjabat sebagai salah satu gubernur. Dia menulis surat dengan tanggal dan bulan. Abu Musa bertanya, ini tahunnya yang mana ini? Kan nggak ada tahunnya. Tanggal dan bulan. Apakah tahun dan bulan dan tanggal ini atau bulan dan tanggal tahun lalu? Semenjak itulah Abu Musa Umar bin Khattab manggil Utsman, manggil Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah dan seterusnya, menetapkan kita harus punya tahun Islam. Maka tetapkanlah pertama tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian ikhwatiddin. Mulainya saja itu zaman Umar. Itu mulainya saja zaman Umar. Makanya ikhwatiddin,
rahimani Allah wa iyyakum, tidak usah buat perlombaan seperti itu. Buat perlombaan seperti itu, ya. Jangan buat perlombaan seperti itu. Udah, judul yang lain aja. Apa judulnya? Judulnya, terserah antum lah, jangan tanya saya. Judulnya. Bismillah, Ustadz tolong berikan nasihat kepada kami agar mudah memaafkan orang yang berprasangka buruk, menggibahi kita padahal tidak mengenal kita dengan baik, hanya mengenal kita di sosial media saja. Pertama, ikhwafiddin, jangan terlalu banyak interaksi di sosial media, terutama para akhwat. Ya. Komentar juga kalau nggak penting nggak usah lah. Kalau hanya sekedar komentar-komentar ungkapan hati untuk akhwat nggak usah lah. Ya. Lebih banyak mudorotnya nanti. Karena kalau dia berkomentar buat status WA misalnya, hanya sekedar, aduh sakit kali jempolku, kan nggak penting. Kalau laki-laki masih mungkin laki-laki, tapi kalau akhwat itu akan berkomentar, jempol yang mana dek? Kan kacau ikhwatiddin. Nanti akan muncul orang-orang yang sok-sok beri perhatian. Nggak usah lah, ya, nggak usah. Yang bermanfaat saja, ya. Kalau nggak nggak usah banyak update status. Kecuali kalau jualan bolehlah jualan, karena memang dia mau jualan, dia mau promosi. Tapi kalau hal-hal yang nggak yang tidak penting nggak usah. Misalnya tiba-tiba dia buat emosi ikon berupa nangis. Tentu yang lain kan nanya, kenapa dek? Kenapa dek? Patah hati? Kenapa dek? Ketimpa apa? Apa? Kan begitu. Demikian. Orang bingung. Lebih parah lagi nanti orang akan mentafsirkan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Misalnya di situ bisa muncul prasangka. Ya, ini jangan-jangan gara-gara aku tadi siang ya. Begitu. Kan sering seperti itu ikhwatiddin. Jangan-jangan tadi memang pantas ya saya tegur, dia nggak ada membalas. Mungkin karena ini. Sering terjadi seperti itu ikhwatiddin. Salah paham gara-gara sosial media. Sering terjadi. Demikian. Ditafsirkan sesuai dengan perasaan dia. Padahal perasaan seseorang itu bisa berbeda-beda. Ketika dia sedang sensitif, dia akan bisa mentafsirkan status orang dengan dia. Nyindir saya ini. Padahal nggak ada nyindir sama sekali. Begitu. Yang merasa cocok dengan kondisi dia baper akhirnya. Kurang ajar ini anak, nyindir saya. Sama seperti ini, kalau kita kajian, ada yang bertanya, berikan contoh. Ustadz itu ngejek saya begitu. Padahal karena kebetulan sama dengan dia, dengan kondisi dia. Demikian ikhwatiddin. Makanya jangan terlalu baper lah. Ya. Jadi ikhwatiddin, kalau saran saya, terutama akhwat, tidak usah terlalu banyak berinteraksi dengan media sosial. Waktu sudah 17.45, diharapkan para ikhwan untuk segera beranjak meninggalkan masjid dakwah USU. Baik. Para akhwat silahkan mengirimkan pertanyaannya sekarang. Saya akan bacakan yang paling atas. Kirimkan lagi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, ana bidan, apakah hukumnya ana menyuntikkan obat KB dan vaksin imunisasi untuk pasien? Adapun KB, para ikhwatiddin, adapun KB keluarga berencana, apabila tujuannya untuk membatasi kelahiran maka tidak dibolehkan. Tetapi kalau tujuannya untuk untuk menjarangkan agar si ibu tidak terlalu banyak anaknya, atau agar si ibu setelah melahirkan
menyusui, siap untuk melahirkan berikutnya, itu dibolehkan. Yang kedua, mengenai vaksin, kalau dia yakin itu halal maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Saya takut memilih pasangan yang soleh karena saya pribadi bukan pribadi yang soleh. Ketakutan kedua, pintar ilmu agama tapi akhlaknya kurang. Saya takut memilih calon pasangan yang akhlaknya kurang walaupun ilmunya tinggi. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Taib. Keliru kalau ada orang yang tidak ingin memilih pasangan yang soleh. Karena seorang yang soleh itu yaitu bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Rasulullah katakan, "Idza ja'akum mimman tardawna zinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang seorang yang agak bagus agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Jadi yang soleh dan soleha itu maksudnya bagus agamanya dan baik akhlaknya. Ustadz, saya mau bertanya tentang manhaj salaf dan aswaja. Apakah keduanya sama atau berbeda? Suka bingung dengan manhaj. Apakah Ustadz bisa memberi sedikit mengenai manhaj salaf? Ikhwafiddin, aswaja itu sebenarnya kepanjangan dari ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi kalimat ahlus sunnah wal jamaah yang disingkat dengan aswaja, istilah ini ditujukan kepada orang-orang NU. Orang-orang yang bukan bermanhaj salaf. Ini permasalahannya. Padahal ahlus sunnah wal jamaah itu adalah bermanhaj salaf. Ketika Rasulullah mengatakan iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ila sintaini wa sab'ina firqah. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ila salasati wa sab'ina firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kemudian sahabat bertanya, "Man hiya Rasulullah?" Apa itu Rasulullah? Al-jamaah. Rasul katakan dia adalah al-jamaah. Ya, al-jamaah. Satu. Riwayat yang lain menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah yang berada di atas pemahamanku dan sahabat-sahabatku. Berarti jamaah dan pemahaman sahabat itu satu nama. Ya. Mengapa dikatakan bermanhaj salaf? Salaf artinya orang terdahulu. Orang terdahulu yang mukmin, yang beriman. Berarti siapa itu? Mereka adalah para sahabat. Ya, mereka adalah para sahabat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah sebenarnya adalah para sahabat. Mereka orang yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang dikatakan salafus soleh. Itu sebenarnya. Tetapi sekarang ini aswaja itu lebih ditujukan satu istilah tersendiri. Ya, sebagaimana orang salafi dikatakan wahabi. Begitulah. Yang ini mengatakan wahabi, yang ini mengatakan aswaja. Padahal ikhwafiddin itu memiliki definisi yang sama. Makanya kalau yang dimaksud dengan istilah orang sekarang aswaja, mereka adalah orang-orang NU yang bermadhab, yang berakidah Asy'ari, ya, yang Asy'ari, yang Al-Maturidi, bukan yang bermadhab, yang bermanhaj, dan bukan yang berakidah para sahabat. Ustadz, bagaimana cara mengangkat anak yang sesuai syariat? Karena pada umumnya kebanyakan bermasalah setelah anak sudah besar. Ikhwafiddin, kalau kita mengangkat anak, misalnya kita nggak punya anak nih, supaya nggak bermasalah nanti setelah dia besar, kita ingin ngangkat anak laki-laki, maka ambil dia dari keponakan istri kita Jadi dia dengan istri kita bermahram, dengan kita nggak ada masalah karena sama-sama laki-laki. Atau kalau mau jadi mahram,
Bisa juga dengan cara apa ya Khafiddin? Menyusuinya. Ya, menyusuinya. Misalnya ada anak bayi, istri kita sedang menyusui, maka disusui. Maka anak itu menjadi mahram kita. Mahram, tapi dianya saja, adiknya enggak. Kita menjadi bapak susuan, istri kita yang menyusui menjadi ibu susuan, ayah kita menjadi kakek susuan, ibu kita menjadi nenek susuan, saudara kita menjadi paman susuan, saudari kita menjadi bibi susuan. Sama seperti seorang yang posisinya seperti anak kandung. Hanya saja dalam masalah mahram. Adapun warisan tidak. Ya, warisan tidak. Aurat masih. Kenapa? Karena mahram. Ustadz mohon nasihat untuk akhwat yang suka berkelompok-kelompok dengan akhwat yang sudah lama ngaji. Tidak welcome dengan yang baru mengaji sehingga tidak nyaman. Ya. Jadi akhwat, kalau bisa akhwat-akhwat yang baru ngaji disamperin lah, ini permintaan. Hai mom, how are you? Gitulah kira-kira. Ya. Gitu. Permintaan saya juga. Disamperin, ibu di mana gitu. Diramah tamahin. Namanya juga orang masih gagok gitu kan, mau ngaji, tengoknya semua pakai hitam-hitam, cadar, sementara dia masih pakai jilbab segitiga misalnya. Ah, itu disamperin, ya, disamperin. Makanya yang pakai cadar ketika taklim tidak ada di situ laki-laki, buka cadarnya. Karena dikhawatirkan nanti jangan-jangan ya kalau perempuan, kalau cadar laki-laki gimana? Karena sudah ada kasus pakai cadar dia, nggak mau dibuka cadarnya. Awak kira solehah kali, rupanya berjenggot dia. Rupanya laki-laki, nggak mau dibukanya cadarnya supaya nggak ketahuan. Itu dia ya, para ikhwatiddin, para akhwat, disamperin, ditanyain, tapi jangan diinterogasi. Saking ramahnya, ibu di mana? Ibu siapa namanya? Mana alamatnya? Kemudian mana KTP-nya? Jangan. Itu interogasi namanya. Diramah tamahin ikhwatiddin. Karena memang banyak yang merasa seperti itu. Walaupun terkadang itu karena perasaan dia saja. Ya kan? Yang lain pakai jilbab hitam, dia sendiri pakai jilbab yang segitiga. Berjalanlah dia seolah-olah satu masjid memperhatikan dia, seolah-olah padahal tidak ada yang peduli dengan dia. Perasaannya saja sebenarnya. Ada yang begitu. Ya. Ada yang melihat dia. Begitu masuk dilihat, dikiranya penglihatan sentimen. Anak ini kok nengokin saya terus, keriak kali dia bisa begitu. Ya. Jadi jangan yang baru-baru ngaji juga jangan terlalu sensitif. Berbaik sangka saja. Karena banyak para akhwat datang nulis pulang. Itu dia. Gak mau dia ngobrol-ngobrol. Saya datang, belajar, pulang. Kenapa? Karena kalau saya duduk nanti bicara gosip gitulah kira-kira. Ada yang seperti itu Khafiddin. Ya, ada yang seperti itu. Bukan berarti kalau udah ngaji gak gosip. Banyak gosipnya. Hanya temanya beda. Nah itu dia. Temanya beda. Ustadz, haramkah penghasilan seorang bekerja di lembaga kemanusiaan? Dan ada ikhtilat. Ikhwafiddin, ikhtilat itu tidak menyebabkan hasilnya haram. Kalau yang dimaksud ikhtilat ini adalah perbauran laki-laki dan perempuan. Kalau begitu yang kerja kantor sekarang haram semua tuh hasilnya. Mana ada kantor yang ini pegawai perempuan saja, ini pegawai laki-laki saja. Kalau yang dia maksud ikhtilat itu adalah laki-laki perempuan. Jadi bekerja di tempat yang berbaur laki-laki perempuan hasilnya nggak ada masalah, ya hasilnya nggak ada masalah. Tapi kalau yang dia katakan ikhtilat itu artinya bercampur antara yang haram dan halal, ya iya jangan dicampurkan. Ustadz, bagaimana kalau aurat kaki perempuan pasti nampak celana dan kaos kaki saat bersepeda motor? Mohon pencerahan. Upayakan saja ibu sekalian supaya menutupnya. Ya, misalnya dia pakai gamis, upayakan juga pakai celana panjang di dalamnya. Jangan tak pakai apa-apa. Nanti ketika dia boncengan melangkah lagi. Udah, nanti tersingkap nanti betisnya dan itu sering.
Bahkan ada yang sudah pakai kaos kaki karena terlalu tinggi celananya nggak dimasukkan dalam kaos kaki, sementara gamisnya terlalu tinggi, masih nampak betisnya. Ya, makanya harus berhati-hati. Ya, udahlah ikhwatiddin, saya kira sudah cukup waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.